Kalau boleh, karena saya berkembang menjadi ahli prediksi ya. Mungkin Bapak Ibu semua tahu saya Dokter Tifa. Saya memprediksi beliau itu kurang lebih berkembang menjadi ahli prediksi ya. Saya melihat bahwa Mas Anies memang dipersiapkan menjadi pemimpin besar. Saya waktu itu sampaikan ke Mas Anies, Nis ya. Beda usia 1 tahun, beliau lebih tua dari saya, jadi sekarang saya panggilnya Mas Anies aja ya. Nis, suatu saat nanti kamu bakal jadi orang besar. Sekarang mungkin Mas Anies mau nanya, Tifa, prediksikan saya jadi presiden nggak? Kalau boleh, karena saya berkembang menjadi ahli prediksi ya. Mungkin Bapak Ibu semua tahu saya Dokter Tifa. Saya memprediksi beliau itu kurang lebih, kalau presiden terlalu kecil ya. Saya melihat beliau itu nanti akan jadi betul, akan menjadi sekjen PBB, dapat modal pertama ya. Ya, monggo bisa yang jawab, mungkin saya terima gitu. Tim, pada pagi hari ini kami dari Sekber Solo Raya dan Empati menyerahkan surat Tadkirah kepada Kepala Pengadilan Negeri Surakarta, yang kedua kepada hakim yang memutuskan, yang ketiga kepada jaksa, dan ini saya serahkan fotokopi ijazah Jokowi yang dari KPU dan kami Tidura, dan juga kami bawakan oleh-oleh jajan pasar untuk seperangkat daripada staf Pengadilan Negeri Surakarta. Maka kami serahkan kepada Bapak siapa yang bertugas? Bapak Wawan. Ini saya sampaikan kepada Bapak Wawan untuk menerima figura ini, nggih. Ya. Monggo bisa yang jawab, mungkin saya terima gitu. Fotokopi jasa Jokowi yang di figura untuk disampaikan pada kepala. Ya. Menurunkan apa? Memasukkan Gibran dan pilih Ya. Oke, kita ini dulu ke kantor dulu. Masuk di sini. Baru jumpa di Jakarta. Balik lagi. Bang. Mana tadi? Pak Topik dari dalam. Dari pengadilan negeri yang bisa mewakili enggak. Kami kan langsung berangkat dari Polda itu. Dan siapa saja yang bertugas, ini siapa saja boleh hanya menerima power. Ini Tidura, fotokopi jasa. Di sana keluar cetakannya, tapi itu nggak lebih dari 10-15 tahun biasanya sudah memudar. Ya, itu kan mata telanjang Anda yang melihat, dan Anda protes tidak bisa dipegang, diterawang kayak uang gitu kan. Jadi kan sama kayak gini gitu ya. Tapi jadi ketika mata telanjang Anda melihat dan Anda bisa dengan yakin bicara, memang Mas Roy itu sudah memiliki kemampuan forensik secara mata telanjang begitu. Mata telanjang begitu. Ya. Emang Mas Roy itu sudah memiliki kemampuan forensik secara mata telanjang begitu. Ya, publik kan juga butuh kenyamanan ya. Ini sudah berapa bulan Rasulullah yang disampaikan itu aja, dan ternyata dasarnya ijazah masuk. Memang bukan ijazah Pak Jokowi. Tapi Pak Fadli, kenapa Anda juga bisa mengatakan? Sebentar. Tapi kenapa Anda juga bisa mengatakan bahwa ini ijazah palsu? Bukan. Anda juga bisa melihat ini orang fotokopian terus di print. Ijazah Pak Jokowinya ada. Kemarin di Polda itu. Mana yang harusnya di print itu yang di Polda. katanya dia Yang di ini. Ya pasti masuk lah. Bukan ijazah Pak Jokowi. Kalau ijazah Pak Jokowi.
Anda penyidik. Jadi logikanya sakit. Kita dicederai loh logika kita. Andi Aswan Sama intelektual mengatakan kita. Andi Aswan, ketua Jokowi Mania. Jadi maksud saya, ini asli. Mas Roy kalau mau diteliti lah yang asli. Loh, lah, ini Andi Aswan bilang asli. Itu yang asli. Ini Andi Aswan bilang asli. Biarlah diteliti. Makanya Andi Aswan Kalau di persidangan, begini, kalau di persidangan, kasihan dia. bapak-bapak, gantian dong. Lucu ya. Jadi kita selama ini meributkan hasil penelitian, ijazah, yang memang ijazah fotokopian, bukan ijazah hasilnya Pak Jokowi. Ini yang kedua ini. Nggak boleh kenceng-kenceng. Ini hari spesial, ya. Saya mencari-cari, beliau adalah tokoh yang saya sanjung-sanjung, panutan saya, karena seangkatan. Beliau adalah Pak, ya. Beliau adalah Pak Mulyono. Kiri, itu mah temannya Pak Jokowi, Kiri. Tepat sekali. Sekarang sudah bersama saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Bapak. Pak Mulyono, ini beliau adalah angkatannya Pak Jokowi, beda 2 tahun dengan saya. Kiri, ternyata lu udah tua ya, Kiri ya? Belum tua. Bapak izin. Kebetulan saya ya satu kehormatan banget bisa ketemu Bapak. Cerita zaman semongko ya Pak ya. Cerita zaman semono ya Pak ya. Cuman beda kampus saja Pak. Bapak saya tahun 83 angkatannya. Saya 80 masuk. Oh, Bapak 80. Iya. Oh, beda 3 tahun. Saya lulus 89, Bapak. 87. 87 berarti beda 2 tahun juga. Berarti saya termasuk lambat juga, Pak. Nih, seriusan ini, Pak. Bapak waktu kuliah seangkatan sama Pak Jokowi daftarnya. Ya, daftarnya tahunnya sama. Tahunnya sama. Waktu itu apa sebutnya dulu Mapram ya, Pak ya? Di Pelonco itu dulu apa namanya ya? Dulu Mapram kalau nggak salah ya. Tidak tahu lupa saya. Oh, nah. Sama-sama itu ya ikut Mapram ya. Dulu ya. Mahasiswa baru. Mahasiswa baru ada perkenalan. Ada pengacara dari pihak Pak Egy Sujana yang mengatakan bahwa beliau memegang ijazah. Kemudian di situ beliau merasakan ada emboss. Kemudian di situ beliau mengatakan ada watermark. Saya pastikan bahwa apa yang disampaikan itu adalah keterangan yang menyesatkan publik. Kalau kalian hanya berkutat ingin menuding-nuding orang, jangan coba-coba kalian membilang saya sesat. Kalian yang sesat, mengaku atas nama siapa? Kapasitas kalian apa? Gofur, kapasitas kau apa? Kuasa hukum siapa kau? Kau kuasa hukum ahli, kau harus mengerti dengan keahliannya. Kalau kau penegak hukum, dengan siapa klien kau? Tapi saya lihat ini makin hari makin ngawur aja omongannya. Makin ke sana makin kemari. Ya kan, makin ke kanan, makin ke kiri, makin ke atas, makin ke bawah. Jadi nggak ada arah lagi udah. Tapi silakanlah yang ngomong toh tersangka kok. Tidak ada lagi bahasa tersangka yang perlu dipertanggungjawabkan kan gitu kan. Nanti dia pertanggungjawabkan di pengadilan saja. Menurut saya, kewenangan Polda sudah boleh melaksanakan subjektivitas penyidikan, yaitu dengan melakukan penahanan terhadap para tersangka. Sudah boleh. Ya kan, sekarang yang disampaikan ini kan dibuat gaduh oleh mereka sendiri. Mereka kan satu tim sebenarnya. Ya kan, cuman saya sedikit apresiasi ya kepada Bang Egy Sujana, apresiasi juga kepada Ibu Elida Neti. Ya, Ibu Elida Neti ini dulu kawan saya nih, ya. Dan sampai sekarang sebenarnya kawan saya lah. Artinya saya apresiasi apa yang disampaikan dengan Ibu Elida Neti, bahwa dia itu jiwa besar menurut saya. Karena kenapa? Dia berani menyampaikan kepada publik. Memang benar faktanya dia telah melihat ijazah asli itu. Ya kan, melalui ijazah itulah dia sampaikan bahwa keaslian telah dilihat. Ya kan, ada beberapa orang juga yang menyaksikan, ya sampai terharu itu ya. Saya melihat ya
ini suatu proses yang baik ya menurut saya dalam penegakan hukum gitu. Nah tetapi pihak-pihak Roy CS mungkin yang kemudian dia khawatir akan kebenaran itu terungkap, makanya dia berusaha membuat lagi informasi yang bias kepada masyarakat supaya apa? Supaya apa yang disampaikan oleh mereka secara sesat itu tetap dianggap benar. Kesesatan itu berusaha dijadikan kebenaran gitu. Nah jadi udah masyarakat sudah pintar. Semua orang yang menyaksikan apa yang disampaikan oleh para tersangka ini itu kayak lawakan saja udah. Jadi kami tidak lagi mengejar statement-statement yang disampaikan oleh para tersangka, karena menurut kami itu hanya guyonan udah, hanya lawakan. Karena kami minta proses hukum ini harus sampai ke pengadilan. Nanti silakan buktikan di pengadilan. Kami juga akan buktikan di pengadilan, ya kan? Karena kami selaku pelapor, kami wajib datang ke pengadilan untuk menyampaikan seluruh informasi yang kami punya yang telah kami serahkan kepada penyidik. Jadi kami akan sajikan juga di pengadilan. Gak usah khawatir, tunggu aja tanggal mainnya.